Oke, baiklah materi kita hari ini terkait dengan konsep demand dalam dalam sektor kesehatan ataupun dalam pelayanan kesehatan. Minggu kemarin kita sudah materinya sudah terkait dengan konsep supply dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau minggu kemarin itu bagaimana konsep penawaran dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk kita terkait dengan konsep demand dalam sektor kesehatan ataupun pelayanan kesehatan. Jadi kalau demand itu sama juga dengan konsep permintaan dalam pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana konsep permintaan terhadap pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Oke, di sini ada untuk pokok bahasannya itu pendahuluan, kemudian karakteristik demand kesehatan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi demand dalam pelayanan kesehatan, dan juga fungsi dan kurva dari permintaan. Kemudian untuk pendahuluan di sini kita itu ada demand for health dan juga demand for healthcare. Di sini kalau demand for health ini adalah bagaimana permintaan masyarakat terhadap kesehatan, dan juga mengapa masyarakat ini sehat, dan bagaimana masyarakat itu ingin sehat, dan bagaimana menentukan apa yang menentukan demand terhadap orang terhadap kesehatan. Jadi kalau di masyarakat sendiri itu kesehatan itu sangat penting ya, itu merupakan investasi untuk diri kita ataupun juga masyarakat untuk bisa melakukan segala kegiatan baik itu mungkin setiap harinya pekerjaan, dan juga sehat itu pasti sangat penting ya, karena bisa dengan kita sehat tentu juga tidak akan terkendala segala kegiatan-kegiatan kita. Makanya di sini, di dalam sistem ekonomi ini, sistem demand ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan. Bagaimana permintaan masyarakat terhadap kesehatan, dan juga bagaimana permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi mungkin awalnya masyarakat itu mungkin misalnya seorang masyarakat itu misalnya ada pasien yang mengeluhkan kalau dia itu ternyata sakit kepala, dan sudah meminum meminum berbagai macam obat, namun ternyata sakit kepalanya itu tidak juga berkurang, dan sehingga pasien tersebut datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan pengobatan, sehingga dari situlah dikatakan bahwa yang dari awalnya permintaan pasien itu terhadap kesehatan kemudian berubahlah menjadi permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut ataupun pasien tersebut, dengan kondisi yang awalnya dia sakit kepala dan sudah berusaha untuk meminum segala macam obat, namun ternyata tidak juga mengurangi sakit kepalanya, sehingga dia datang ke fasilitas kesehatan, contohnya itu ke rumah sakit ataupun puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar pasien tersebut bisa kembali sehat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesehatan juga merupakan modal untuk hidup yang produktif tentunya ya, dengan
Dengan kita sehat tentu segala sesuatunya tidak tentunya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan terkendala. Dengan kita sehat, kita bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kita yang memiliki kegiatan rutin, misalnya yang punya pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari yang lainnya juga tentu dengan kita sehat tentu juga akan jika kita sakit juga akan mempengaruhi segala kegiatan yang kita sehari-hari. Nah, demand ini juga permintaan yaitu banyaknya barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dimaksud dengan demand di sini adalah itu banyaknya barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, demand untuk kesehatan tidak sama antar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti berbeda demand-nya untuk terhadap kesehatan, terutama untuk seseorang yang kebutuhan hidupnya tergantung dari kesehatan akan mempunyai demand yang tinggi terhadap status kesehatan. Misalnya orang yang bekerja, misalnya orang yang mempunyai pekerjaan, misalnya di bagian ini seorang atlet orang atlet itu tentu dia sangat memperhatikan kesehatannya, karena ketika mereka tidak sehat ataupun sakit, mereka pasti tidak bisa melakukan pekerjaannya itu, karena itu atlet itu sangat pengaruh terhadap bergantung terhadap kesehatannya. Maka di sini dikatakan bahwa demand untuk yang atlet itu merupakan salah satu juga demand yang tinggi terhadap status kesehatannya. Mungkin akan beda halnya dengan orang yang pengangguran ya, yang pengangguran dan meskipun juga ingin sehat, tetapi dia tidak terlalu ini terhadap orang yang mungkin memiliki pekerjaan terutama seperti yang atlet. Nah, kemudian karakteristik demand kesehatan. Karakteristik demand kesehatan yaitu ada yang diinginkan konsumen adalah kesehatan, bukan pelayanan kesehatan. Jadi pasien itu datang ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan, mereka itu kan berharap mereka sehat gitu, berharap mereka sehat. Tentunya ya dengan segala tindakan-tindakan kesehatan yang sudah diberikan oleh dokter ataupun perawat ataupun juga dengan fasilitas kesehatan yang sudah digunakan. Tetapi mereka datang ke sana tentu mereka ingin kembali sehat. Nah, kemudian di sini utamanya mengutamakan aspek promotif dan preventif ya. Kemudian konsumen ingin sehat tanpa harus pergi ke pelayanan kesehatan. Jadi kita sendiri pasti berharap kalau kita tuh ingin sehat tanpa harus pergi ke fasilitas kesehatan. Tentunya bagaimana caranya supaya kita tidak sampai pergi ke tidak sampai harus ke rumah sakit ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Ya tentu kita harus melakukan mungkin ya sebelum kita sehat, mungkin kita bisa lakukan pengecekan rutin terlebih dahulu dengan kondisi kesehatan kita. Bagaimana kondisi kesehatan kita pada saat itu. Jadi mengantisipasi nantinya sebelum nanti akan terjadi suatu penyakit yang ternyata tinggi. Jadi makanya maka di sini dikatakan bahwa di konsumen itu adalah kesehatan, bukan pelayanan kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai bahan konsumsi dan juga bahan investasi. Di sini berlaku untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi dengan kesehatan itu kan juga merupakan investasi kita untuk jangka panjang dengan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian masyarakat tidak membeli kesehatan dari pasar secara pasif. Kemudian masyarakat harus aktif menghasilkan kesehatannya dengan melakukan upaya peningkatan kesehatan. Ya, tentu kita sendiri harus melakukan upaya peningkatan kesehatan kita dengan bagaimana caranya kita melakukan upaya peningkatan kesehatan. Tentunya kita melakukan makanan yang masyarakat ataupun kita sendiri juga akan memakan makanan yang bergizi, kemudian melakukan olahraga rutin dan juga menjaga pola makan.
Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama itu adalah umur, kemudian jenis kelamin, dan kemudian ketiga itu pendidikan, yang keempat itu penghasilan masyarakat, dan juga penilaian status kesehatan ataupun selera pasien, kemudian tersedianya fasilitas kesehatan, dan juga tarif pelayanan kesehatan dan asuransi ataupun jaminan kesehatan, dan juga pengaruh dokter dan inflasi. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan. Nah, untuk umur, semakin tua umur seseorang, maka semakin meningkat demand-nya terhadap pelayanan kesehatan, karena di sini karena terutama ini terhadap pelayanan kuratif ya daripada preventif, karena tentunya ya semakin tua umur seseorang itu pasti lebih membutuhkan pelayanan kesehatan, karena kita lihat kan tentunya kondisi kesehatannya pasti juga akan lebih rentan ketimbang bagi yang masih muda. Kemudian untuk dari jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu demand wanita terhadap pelayanan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi wanita itu lebih tinggi ini demand-nya terhadap pelayanan kesehatan daripada laki-laki, karena wanita itu mempunyai tubuh yang lebih rentan, dan juga wanita lebih banyak pergi ke pelayanan kesehatan sehingga tercatat kasus penyakitnya. Jadi berdasarkan juga penelitian yang ada di Amerika bahwa wanita itu juga lebih memperhatikan lebih banyak yang ke fasilitas kesehatan ketimbang dari laki-laki, dan juga pastinya juga wanita juga kan ada yang bersalin, dan juga ada yang tentunya dengan pengecekan rutin untuk kehamilan. Nah, itu tentu mereka akan lebih sering pergi ke pelayanan kesehatan ketimbang dengan laki-laki, dan juga mungkin waktu yang dimiliki wanita lebih banyak ketimbang laki-laki. Kemudian juga pendidikan. Nah, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan. Jadi seseorang dengan pendidikan yang tinggi cenderung mempunyai demand tinggi terhadap pelayanan kesehatan disebabkan adanya kesadaran akan status kesehatannya. Jadi ketika pendidikan orang yang sudah misalnya yang tahu dengan yang apalagi orang yang misalnya mempunyai pendidikan yang tinggi, ataupun apalagi yang bekerja dalam kesehatan, tentu mereka bisa merasakan sendiri bagaimana kondisi badannya ataupun kondisi kesehatannya, sehingga dia akan lebih juga memiliki kesadaran untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Banyak lagi Kak. Kemudian penghasilan masyarakat. Ya, secara umum kenaikan penghasilan masyarakat akan meningkat demand terhadap pelayanan kesehatan ataupun barang normal. Jadi di sisi lain kenaikan penghasilan masyarakat akan menyebabkan penurunan konsumsi ataupun barang inferior. Jadi maksudnya di sini dengan meningkatnya juga kenaikan penghasilan masyarakat, maka juga akan meningkat demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi pendapatan itu mempengaruhi peningkatan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi dengan meningkatnya pendapatan, maka masyarakat juga akan lebih memperhatikan kesehatannya, karena memiliki dana yang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di sini ada pun barang yang dikatakan tadi barang normal, ada semua barang yang permintaannya akan bertambah ketika penghasilan masyarakat bertambah. Contohnya juga ada pakaian, makanan, dan kelas perawatan. Sedangkan yang dikatakan dengan barang inferior adalah semua barang yang permintaannya akan menurun ketika penghasilan masyarakat bertambah. Jadi contohnya ini adalah obat yang generik. Jadi kalau misalnya masyarakat itu ini tentu mereka ingin obat yang lebih paten. Nah, kemudian penilaian pribadi akan status kesehatan. Persepsi orang mengenai risiko sakit itu berbeda-beda.
sebagian orang memperhatikan status kesehatannya dan sebagian lagi tidak. Jadi tidak semua masyarakat itu memperhatikan status kesehatannya. Jadi nah kadang maka mereka mungkin ada yang mengeluh sakit namun mengharapkan untuk diam sendiri tidak pergi ke fasilitas kesehatan, ataupun ada juga yang memang sudah mengenangani sendiri dengan mungkin melakukan ya mengobati dengan membeli obat sendiri, ataupun juga dengan mungkin meracik obat-obat ataupun dengan menggunakan yang mungkin seperti jahe ataupun ini yang dibuat sendiri. Kemudian juga tersedianya fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan ini juga mempengaruhi demand terhadap kesehatan. Jadi semakin lengkap fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut, nah tentu juga pelayanan kesehatannya juga akan semakin tinggi demand terhadap pelayanan kesehatannya. Karena fasilitasnya sudah lengkap. Begitu juga dengan tersedianya mungkin dokter spesialis. Nah, juga ini akan mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian tarif pelayanan kesehatan. Hubungan tarif pelayanan kesehatan dengan demand adalah negatif. Jadi semakin tinggi tarif maka demand akan semakin rendah. Karena jika terlalu mahal juga pasti pasien juga akan berpikir untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Mungkin saat ini kita sudah banyak juga yang sudah ada seperti di BPJS ya, jadi sudah banyak yang ditanggung juga BPJS. Namun jika ada yang tidak ditanggung BPJS, ini fasilitas kesehatan yang ternyata juga mahal, nah itu tentu juga akan mempengaruhi demand terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Nah, tarif kesehatan ini juga pasti mau pilihan. Contohnya misalnya juga yang operasi yang akibat kecelakaan. Nah, asuransi juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Jika pasien tersebut memiliki asuransi, tentu dia tidak memikirkan lagi tidak memikirkan lagi dana yang akan dikeluarkan ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Makanya di sini dikatakan bahwa hubungan asuransi kesehatan itu terhadap demand itu bersifat positif. Kemudian di sini selera pasien. Selera pasien juga akan mempengaruhi jenis pelayanan kesehatan yang akan diminta. Jadi pasien hanya dapat meminta pelayanan kesehatan yang terkait dengan aspek fisik, sedangkan pasien tidak dapat memilih untuk tindakan medis karena adanya pengaruh kuat dari dokter. Jadi segala tindakan yang diberikan oleh dokter itu tentu juga berdasarkan dari diagnosa yang dilihat terhadap penyakit pasien tersebut. Makanya juga jadi tidak hanya juga disesuaikan dengan yang selera dari pasien. Jadi karena tentu harus berdasarkan dari emang apa tindakan yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian pengaruh dokter. Nah, pengaruh dokter juga memiliki peran besar dalam demand terhadap pelayanan kesehatan. Karena ini bergantung pada jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, tindakan medik apa yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian inflasi ini juga terhadap demand membawa perubahan dari pelayanan kesehatan pasien dan juga asuransi kesehatan. Nah, kemudian fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan di sini ketergantungan sesuatu variabel dengan variabel lainnya, yaitu sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang diminta oleh masyarakat. Jadi ini adalah fungsi kurvanya, fungsi permintaan ya, sumbu secara umum terus Y dengan F. Ini adalah hubungan antara, ini adalah kurvanya, hubungan antara Y dengan X. Jadi fungsi permintaan itu sisi permintaan dapat disajikan melalui tabel permintaan pasar, yaitu suatu tabel untuk menunjukkan jumlah barang atau pelayanan yang dibeli pada setiap level tarif. Nah, misalnya ini adalah contohnya permintaan bansal VIP. Nah, ini interpretasinya, jadi semakin tinggi tarif kamar rumah sakit, semakin sedikit jumlah kamar yang diminta. Jadi contohnya lah pasien VIP ya, jadi contohnya kamar VIP tentu semakin tinggi, tentu juga semakin rendah juga permintaannya terhadap ini tersebut.
pelayanan tersebut, jumlah terhadap kamar tersebut. Nah, hal ini terbalik dengan jumlah permintaan. Nah, ini adalah contoh kurvanya. Ini kurva misalnya ini adalah tarif kamarnya, kemudian di sini nanti yang di bawah ini adalah jumlah kamar yang diminta. Oke, mungkin inilah materi kita yang terkait dengan konsep demand dalam sektor kesehatan. Jadi tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi demand terhadap kesehatan. Maaf, suara saya tadi jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk materi minggu kemarin sudah saya kirim nggak ya? Siapa PJ-nya si ini ya? Saya, Bu. Udah saya kirim nggak ya ini? Yang ini belum, Bu. Yang terakhir Ibu kirim itu. Minggu kemarin udah ada? Yang kemarin Ibu kirim itu yang konsep supply dalam pelayanan kesehatan. Iya, emang itu ya itu. Kalau ruang lingkup udah juga? Apa, Bu? Ruang lingkup udah juga ya, ruang lingkup ekonomi kesehatan. Udah, Bu. Ya, oke. Masih, Bu. Kemarin dulu kirim ya. Tanpa belanja ya kan? Apalagi kebalik Bang Asnya. Laki-laki yang senapkan. Itu kalau satu Bu, ini 4 nih Bu. Kemana lagi? Ya, saya masih ada bertanyakan. Kalau Cia, iya lah. Awalnya transfer itu orang-orang. Kalau aku udah lama otot. Yakin. Tadi ini sertifikat. Bu, izin bertanya, Bu. Hah? Izin bertanya, Bu. Apa? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang interpretasi di rumah sakit. Semakin tingginya biaya di rumah sakit, maka semakin sedikit kamar yang dibutuhkan. Yeah. Kayak misalnya gini kan Bu, kayak misalnya di Indonesia kan ada BPJS gitu kan Bu, kan memudahkan masyarakat untuk menjangkau biayanya Bu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi di pelayanan Bu, misalnya pemberian pelayanan kesehatan, perawatan atau di kedokteran atau bahkan sebagai kita yang cash terpengaruh juga Bu dalam pemberian pelayanan Bu terkait dengan itu. Ya, oke. Kalau untuk pelayanan tentu kalau untuk yang BPJS ya tentu dilihat dari ininya ya. Kalau PAP tentu juga ada sudah ininya apa saja yang harus diberikan kepada pasien PAP ya. Nah, begitu juga dengan kelas-kelas yang lainnya. Jadi sudah ada berdasarkan dengan kapitasinya apa saja yang harus diberikan kepada ininya kepada pasiennya. Jadi semua kalau untuk pasien BPJS jadi emang sudah terini ya, sudah ada ini. Jadi memang mempengaruhi demand terhadap pelayanan kesehatan memang. Tetapi semua itu sudah diatur oleh BPJS. Kalau untuk yang perbedaan dari misalnya dari pasien PAP dengan yang kelas lainnya. Nah, kemudian untuk kalau pengaruhnya terhadap demand-nya itu pasti juga mempengaruhi terhadap demand terhadap pelayanan kesehatannya. Tentunya dengan pasien yang PAP tentu mereka juga ingin mendapatkan lebih pelayanan yang lebih maksimal ya ketimbang dengan yang lainnya juga pasti ingin mengharapkan seperti itu. Cuman tentunya juga pelayanan yang diberikan juga akan lebih baik lagi. Dan juga begitu juga dengan fasilitas terutama dari segi fasilitas dan juga obat-obatan yang akan diberikan.
Mana Joshua? Audrey, Bu. Sorry. Siapa? Di Audrey, sini Bu. namanya Joshua. Iya, Bu. Yang email satu lagi nggak tahu kenapa Bu makanya pindah ke sini, Bu. Oh iya, oke. Oh iya, Adri. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, jika tidak ada yang mau tanyakan lagi, mungkin kita tutup pertemuan kita di hari ini. Untuk materi nanti akan saya langsung kirim ke Audrey ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Akhiri pertemuan kita di hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.